Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas tentang penyusunan proposal penelitian. Ini kita akan membahas berbagai tahapan-tahapan dalam penyusunan proposal penelitian. Ada variabel-variabel dan subbab-subbab dalam penyusunan proposal penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, kemudian hipotesis, metode penelitian, analisa data, dan sebagainya. Tentunya ini adalah tahapan-tahapan yang akan kalian susun untuk bisa menghasilkan sebuah proposal yang siap untuk bisa diseminarkan. Nah, penulisan karya ilmiah merupakan salah satu kegiatan pokok pada perguruan tinggi, dan karya ilmiah sebagai alat komunikasi masyarakat akademik tentang informasi baru, gagasan, kajian, dan hasil penelitian. Nah, skripsi termasuk dalam salah satu karya ilmiah walaupun tidak dipublikasikan, dan penulisan skripsi tentunya diawali dari penulisan proposal sebagai awal kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa strata 1, sehingga dengan penulisan proposal itu menunjukkan bagaimana sebuah karya ilmiah akan dihasilkan melalui tahapan-tahapan dari prosedur-prosedur penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, yang akan kita bahas sesuai dengan sistematika proposal penelitian adalah judul penelitian, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, sampai dengan daftar pustaka. Namun karena judul penelitian sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya, maka pada pertemuan kali ini yang akan kita dalami adalah tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan cara penyusunan daftar pustaka secara singkat. Terkait dengan pendahuluan, merupakan bab pertama dalam proposal penelitian yang isinya akan mengantar para pembaca tentang apa, mengapa, dan untuk apa suatu topik diteliti, yang meliputi penyusunan latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, beserta tujuan dan manfaat penelitian. Inilah menjadi awal pertama kita untuk bagaimana mengulas pentingnya suatu penelitian dilakukan. Kemudian latar belakang memuat ulasan singkat mengapa penelitian perlu dilakukan, dan uraian ini dimulai dengan hal-hal yang unik, fakta-fakta yang ditemukan, masalah yang dihadapi, dan pendapat yang mendasari dilakukannya penelitian. Nah, diuraikan juga alasan teoritis dan praktis perlunya penelitian dilakukan, dan bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan, dan manfaat dari penyelesaian masalah yang harus dilakukan melalui hasil-hasil temuan berupa proses-proses yang didapatkan selama proses penelitian dilakukan. Ini penting yang kemudian harus diperkuat dalam latar belakang. Isi pokok latar belakang itu meliputi dua aspek yang penting, yaitu analisis teori atau hal yang mendasari atau pemikiran logis yang didasarkan berdasarkan kajian-kajian teoritis, dan analisis situasi atau temuan-temuan empirik yang ada yang kemudian dapat mendukung kita untuk melakukan suatu penelitian. Nah, dasar pemikiran teoritis ini menjelaskan jawaban keinginan tahuan peneliti dalam suatu masalah, kemudian mengungkapkan konsep, yakni rencana yang dituangkan dalam kertas, dan mengungkapkan dugaan tersebut pada suatu tujuan tertentu, mengemukakan argumentasi penting, hal-hal yang mendorong dalam melakukan penelitian, dan memadukan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan untuk kemudian menjadi tolak ukur kita dalam menjalankan penelitian berikutnya, untuk kemudian bisa menghasilkan suatu kajian-kajian yang menjadi penting untuk kasana ilmu pengetahuan kita ataupun bisa bermanfaat praktis. Analisis situasi menggambarkan potret atau profil suatu wilayah atau objek yang akan diteliti, kemudian menggambarkan potensi keunggulan suatu lokasi atau objek yang diteliti, dan menggambarkan lingkungan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti atau hal lainnya yang dianggap perlu untuk diinformasikan, yang tentunya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang akan menjadi fokus kajian kita melalui riset.
contoh distribusi spasial temporal komunitas ikan Padang Lamun, maka isi pendahuluannya adalah deskripsi dan karakteristik ekosistem Padang Lamun dan peranannya bagi komunitas ikan. Kemudian yang kedua, distribusi spasial temporal komunitas ikan di Padang Lamun, ini mengulas penelitian-penelitian sebelumnya secara singkat, kemudian ulas spesifik lokasi penelitian dan pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada dan dapat menjadi informasi ilmiah penting untuk penelitian-penelitian selanjutnya maupun bisa bermanfaat praktis untuk bermanfaat langsung kepada masyarakat atau bermanfaat umum. Nah, ini adalah judul penelitian lain, uji kadar serum glutamat setelah pemberian ekstrak metanolik benalu teh pada tikus mistar, dan isi pendahuluan adalah pembahasan umum tentang hati, fungsi peran hati pada manusia, walaupun uji awalnya pada tikus, tapi endingnya nanti akan dilakukan pada manusia. Kemudian penyebab kerusakan hati dan indikator peningkatan kadar serum tersebut benalu teh, karena yang diteliti adalah tentang manfaat benalu teh. Kemudian uji atau ulas penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pengantar untuk mendukung tahapan lanjutan dari penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian rumusan masalah adalah uraian pertanyaan penelitian yang harus dijawab, biasanya dibuat dalam bentuk kalimat tanya yang membuat hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kalimat tanya dapat digunakan berupa apakah, mengapa, bagaimana, maupun sejauh mana. Rumusan masalah yang tajam, jelas, dan cermat akan memberikan arah penelitian serta mempermudah untuk melakukan penelitian, dan tentunya untuk membantu mengikuti alur pikir secara skematis yang dapat dibuat dalam kerangka pikir yang kemudian nanti di breakdown menjadi rumusan masalah serta dilanjutkan dengan penyusunan tujuan penelitian sehingga lebih terarah yang akan diverifikasi melalui penelitian. Nah, pertimbangan dalam perumusan masalah penelitian yang pertama tentunya keaslian ide-idenya terbaru didukung oleh konsep dan teori yang kuat, kemudian merupakan hal yang penting untuk diteliti, level atau tingkat kesulitannya dan kedalaman masalah yang akan dipecahkan, kemudian dapat diselesaikan, dapat dipecahkan melalui suatu kajian riset, menarik, disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang meneliti. Kemampuan ini dalam hal biaya, tenaga, dan waktu, serta keahlian ini tentunya sesuai dengan kapasitas keilmuan. Misalkan orang biologi, tentunya penelitian tentang bidang biologi relevan dan mempunyai keterkaitan, artinya bahwa penelitian ini memang relevan sesuai dengan kondisi kekinian dan punya keterkaitan dengan riset-riset sebelumnya. Dan tentunya yang penting adalah rumusan masalah itu biasanya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini adalah contoh dari judul penelitian distribusi spasial temporal komunitas ikan, kemudian dibuat dalam kerangka pikir penelitian. Dari kerangka pikir penelitian ini sebenarnya orang sudah bisa mengetahui apa saja yang ingin diteliti, variabel-variabel apa saja yang ingin dilihat, sehingga bisa menjawab pertanyaan dari tujuan penelitian yang sebelumnya dibangun dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah itulah kemudian di breakdown menjadi tujuan penelitian, dan dari tujuan penelitian ini itu akan dilanjutkan dengan proses penelitian yang akan terjawab dalam kesimpulan. Nah, seperti itulah contoh bagaimana rumusan masalah dibangun kemudian sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian umumnya dalam bentuk kalimat pernyataan yang singkat dan jelas, dan gunakanlah kata-kata kerja yang hasilnya dapat diukur seperti menguraikan, menerangkan, menguji, membandingkan, kemudian bisa menggunakan kata membuktikan atau menganalisis, tergantung dari apa yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin kita lakukan dalam penelitian nantinya. Kemudian keterkaitan tujuan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Dalam merumuskan tujuan tentunya harus sesuai dengan rumusan masalah yang dibangun sebelumnya. Tujuan penelitian melenceng dari rumusan masalah dapat menyesatkan orang dalam merencanakan suatu penelitian yang baik. Dan rumusan masalah dapat berbentuk deskriptif, komparatif, asosiatif, maupun kausalitas atau sebab akibat.
Seperti yang terlihat pada contoh, misalkan kita tentang asosiasi gastropoda, temanya, maka rumusan masalah yang sifatnya deskriptif dengan pertanyaan bagaimana kepadatan gastropoda pada ekosistem padang lamun berbeda, maka tujuannya juga harus sesuai dengan rumusan masalah, yaitu menganalisis kepadatan gastropoda pada ekosistem padang lamun. Komparatif itu jika kita bandingkan apakah ada perbedaan kepadatan gastropoda pada vegetasi lamun yang berbeda, maka tujuannya adalah untuk membandingkan kepadatan gastropoda pada habitat lamun yang berbeda. Sementara kalau asosiatif, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan antara kerapatan vegetasi lamun dengan kepadatan gastropoda, maka tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antara kerapatan vegetasi lamun dengan kepadatan gastropoda. Nah, kalau variabelnya terkait dengan kausalitas untuk melihat pengaruh atau sebab akibat, maka rumusan masalah yang dibangun adalah apakah terdapat pengaruh kerapatan vegetasi lamun terhadap kepadatan gastropoda yang berasosiasi di dalamnya, dan tujuan penelitiannya tentunya adalah untuk menganalisis pengaruh kerapatan vegetasi lamun terhadap kepadatan gastropoda. Nah, kalau deskriptif tentunya kita bisa menggunakan analisis statistik deskriptif berupa gambar, diagram maupun tabel. Kalau komparatif itu kita bisa membandingkan misalkan UJT. Asosiatif kita bisa menghubungkan dengan melakukan analisa korelasi. Sementara kausalitas itu sebab akibat pengaruh itu kita bisa menggunakan UGF untuk melihat pengaruh, sehingga apa yang kita teliti tujuan berdasarkan rumusan masalah itu bisa kita ukur dengan analisa data yang akan kita gunakan. Kemudian manfaat penelitian menggambarkan betapa pentingnya manfaat penelitian baik untuk manfaat teoritis maupun manfaat praktis dari hasil penelitian yang didapatkan. Ini tentunya dua hal ini yang biasanya menjadi manfaat penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara atas sebuah permasalahan penelitian yang diturunkan secara deduktif dari kajian pustaka yang kita pelajari, kemudian umumnya berupa pernyataan yang berkaitan dengan penelitian baik korelatif, kausalitas, eksperimental, deskriptif, dan lain sebagainya. Hipotesis ini akan diverifikasi melalui penelitian empiris, dan hipotesis merupakan output dari tinjauan pustaka yang dilakukan secara sistematis. Artinya bahwa karena hipotesis adalah kesimpulan sementara, maka kita bisa berkesimpulan jika kita sudah melakukan kajian-kajian pustaka sebelumnya berupa hasil-hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, sehingga kita berani untuk membuat hipotesis yang logis yang kemudian didukung oleh penelitian-penelitian empiris sebelumnya. Nah, pernyataan hipotesis akan menjadi acuan untuk merumuskan metode yang sesuai agar tujuan penelitian dapat dicapai dan hipotesis yang kita buat itu dapat diuji dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan penelitian termasuk sampai kepada analisa data. Nah, tentunya kita tidak bisa berhipotesis kalau lagi-lagi kita tidak membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Walaupun hipotesis kadang tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan, tapi tentunya dia harus berbasis penelitian sebelumnya, dan hipotesis tentunya harus logis atau masuk akal. Nah, kriteria penulisan hipotesis bisa deklaratif, adalah sebuah kalimat pernyataan yang berisi hubungan seluruh variabel yang diteliti. Spesifik, harus terarah dan unik ke arah tujuan penelitian. Kemudian terukur, yang menyatakan variabel penelitian dalam bentuk yang dapat diukur atau dapat dilakukan penelitian. Dan teruji, hipotesis ini berisi kata-kata yang dapat diuji secara statistik tergantung apa yang ingin kita lihat dari penelitian. Nah, contoh distribusi spasial temporal komunitas ikan pada ekosistem padang lamun, maka hipotesisnya adalah terdapat perbedaan kelimpahan dan struktur komunitas ikan pada habitat lamun yang berbeda. Tentunya jika kita sudah pelajari penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa berani menyimpulkan seperti ini. Kemudian terdapat perbedaan kelimpahan antara siang dan malam hari, dan terdapat hubungan erat antara parameter lingkungan dengan kelimpahan serta biodiversitas ikan. Nah, kalau kita sudah membuat hipotesis seperti ini, maka tentunya kita harus uji, karena hipotesis ini tentunya logis. Logis itu juga karena didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, bukan sekedar masuk akal.
Nah, dari situlah kita menguji hipotesis ini dengan melakukan penelitian, serangkaian penelitian. Misalkan perbedaan kelimpahan antar habitat lamun yang berbeda, berarti kita akan memilih habitat lamun yang berbeda untuk kita uji. Perbedaan kelimpahan antara siang dan malam hari, berarti kita melakukan pengamatan antara siang dan malam hari untuk kemudian kita bandingkan. Kemudian terdapat hubungan yang erat antara parameter lingkungan dengan kelimpahan serta biodiversitas ikan, berarti pada saat kita melakukan pengamatan penangkapan ikan misalkan, kita juga bersamaan dengan itu kita juga mengukur parameter lingkungan, sehingga misalkan 5 kali ulangan berarti kita juga mengukur parameter lingkungan selama minimal 5 kali, yang kemudian kita memiliki data kelimpahan ikan misalkan dan biodiversitas ikan. Dari situlah yang kemudian kita uji statistik, kita buat dalam analisa korelasi dengan menggunakan koefisien korelasi, sehingga bisa ketahuan bahwa apakah ada hubungan yang erat, positif, ataukah negatif terbalik. Nah, jadi apa yang kita hipotesiskan itu harus terukur dan kemudian harus dapat dianalisis sehingga bisa mendapatkan jawaban yang pasti dari jawaban sementara yang kita buat. Tinjauan pustaka tentunya akan menguraikan hasil-hasil temuan penelitian sebelumnya sebagai landasan kuat disusunnya proposal penelitian, sehingga tinjauan pustaka ini bukan sekedar kumpulan teori namun merupakan rangkaian panjang dari hasil penelitian yang sudah dikenal dan mempunyai alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah. Dan ini adalah termasuk dalam state of the art atau pencapaian paling tinggi dalam masalah yang akan dipecahkan. Artinya bahwa kita tidak bisa mengetahui bahwa suatu penelitian memiliki kebaruan jika kita tidak melakukan kajian-kajian literatur yang terkait dengan penelitian yang akan kita kaji. Dari state of the art inilah kemudian menjadi menarik untuk diteliti dan kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga kajian-kajian pustaka sebelumnya itu menjadi penting dalam tinjauan pustaka. Nah, kajian kepustakaan itu akan membantu kita untuk memperjelas dan fokus pada permasalahan yang diteliti. Kita tidak melirik variabel-variabel lain, kemudian menyusun dan memperbaiki metodologi, karena metodologi ini tentunya akan sesuai dengan apa atau tujuan yang akan kita teliti. Kemudian memperluas pengetahuan dan landasan teoritis. Kita tentunya butuh pengetahuan yang mendalam dengan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung arah dan tujuan penelitian kita dan menghubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, inilah adalah posisi peranan kajian kepustakaan dalam proses penelitian, di mana dengan kajian kepustakaan kita kaji, berarti kita bisa memutuskan apa yang ingin kita teliti dan bagaimana caranya untuk kita teliti hal tersebut. Berarti ada apa, bagaimana, berarti termasuk metodenya, termasuk analisa data yang digunakan. Kemudian kajian kepustakaan juga mendukung kita dalam melaksanakan penelitian dan kesimpulan serta penulisan dalam pembahasan. Jadi kajian kepustakaan dia akan menambah dan meningkatkan dasar pengetahuan kita tentang apa yang ingin kita teliti, kemudian mengintegrasikan temuan atau hasil penelitian dengan pengetahuan terkait, dan kemudian kita bisa membandingkan dengan hasil dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang kita bandingkan dalam pembahasan, dan kita menghubungkan dengan teori-teori dasar atau basic teori, dan dari situlah kita akan mampu menarik benang merah dari suatu kajian dalam hasil dan pembahasan, sehingga kita bisa menyimpulkan, dan penyimpulan itu tentunya harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin kita capai. Tujuan yang ingin kita capai tentunya harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah kita susun sebelumnya, sehingga betapa pentingnya kajian pustaka dalam menentukan apa yang ingin kita teliti dan dalam menentukan bagaimana caranya bisa kita teliti, dan juga dalam menentukan bagaimana pembahasan yang baik, dan kita juga bisa menyimpulkan. Sehingga tinjauan pustaka atau kajian literatur ini mulai dari kita menyusun proposal sampai dengan pembahasan dan kesimpulan, itu juga sangat dibutuhkan kajian-kajian literatur untuk memperkaya pemahaman-pemahaman kita terkait dengan apa yang
ingin kita teliti. Misalkan kita penelitian tentang distribusi spasial temporal komunitas ikan Padang Lamun, maka isi tinjauan pustaka adalah pertama tentang ekosistem Padang Lamun, apa itu Padang Lamun dan sebagainya, asosiasi komunitas ikan pada Padang Lamun, bagaimana asosiasi ikan dengan lamun, fungsi dan peranan lamun bagi komunitas ikan, distribusi spasial temporal ikan pada ekosistem Padang Lamun, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi distribusi ikan pada Padang Lamun. Nah, ini adalah variabel-variabel penting yang kita bisa breakdown dalam tinjauan pustaka sehingga tidak keluar dari judul yang sudah kita tetapkan. Sama dengan uji kadar serum glutamat, maka yang diulas dalam tinjauan pustaka adalah hati, anatomi fungsi kerusakan hati kan akan sesuai dengan penelitian. Kemudian serum itu sendiri kita ulas secara teoritis. Tanaman benalu juga kita deskriptifkan dan kita ulas secara teoritis. Uji toksitas, kemudian hewan uji yang akan kita gunakan itu juga kita ulas, sehingga isi tinjauan pustaka itu dia merepresentasikan dari variabel-variabel dalam judul penelitian yang akan kita teliti. Nah, ini adalah teknik mengutip pustaka. Ada quotasi adalah mengutip secara langsung tanpa merubah satu kata pun. Paraphrase adalah mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata atau bahasa dari peneliti atau pembaca itu sendiri. Dan summary atau ringkasan adalah mencatat sinopsis atau kependekan dari keseluruhan pemikiran yang ada dalam bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu adalah teknik-teknik dalam pengutipan pustaka pada saat kalian ingin membahas atau kalian ingin membuat suatu latar belakang. Metode penelitian menerangkan tempat dan waktu penelitian, tahapan penelitian, prosedur, luaran, indikator capaian terukur dari setiap tahapan-tahapan penelitian yang akan kalian lakukan. Kemudian metode penelitian dapat berupa percobaan di laboratorium, di lapangan, survei, dan sebagainya. Kemudian dia bisa menjawab tujuan, eksploratif, deskriptif, korelasional, dan sebagainya. Dan untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, jelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan data, dan proses penafsiran hasil penelitian. Ini juga akan sama dengan penelitian yang sifatnya eksperimental di laboratorium maupun survei di lapangan dan sebagainya, sehingga metode penelitian itu dia merepresentasikan dari tujuan yang ingin kita capai, sehingga apa yang akan kita lakukan dan analisa seperti apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tujuan. Nah, lokasi dan waktu penelitian, misalkan lokasinya di lapangan, berarti kita harus jelas ada petanya dengan skalanya, dan juga ada peta yang jelas jika ada penentuan stasiun-stasiun pengamatan. Dan penentuan stasiun pengamatan ini tentunya perlu ada alasannya kenapa kita harus menentukan stasiun pengamatan yang berbeda. Alasannya harus kuat. Kalau di lab tentunya tidak perlu ada peta, yang penting laboratorium digunakan itu di mana. Untuk bahan penelitian yang memerlukan bahan berupa organisme perlu diperinci, asal tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan sebagainya. Bahan kimia yang lazim terdapat di laboratorium tidak perlu diperinci. Pada penelitian bersifat eksperimental, nama pabrik pembuatan reagen yang digunakan ada kalanya juga perlu disebutkan, tergantung kepentingan kita, dan sumber bahan dari perusahaan atau individu maupun lembaga dapat dituliskan sepanjang itu spesifik sehingga bisa dilakukan kajian penelitian yang kurang lebih sama untuk menguji kebenaran oleh orang lain. Nah, alat tentunya adalah yang mendukung kita dalam melakukan penelitian, instrumennya untuk kita melakukan penelitian. Kemudian peralatan yang umum lazim digunakan di lapangan atau di laboratorium tidak perlu diperinci, bisa juga terungkap pada prosedur-prosedur kerja yang sudah ditetapkan, sehingga alat yang digunakan itu dia harus jelas, satuannya juga harus jelas, skala yang digunakan juga harus jelas, dan semuanya benar-benar spesifikasinya harus jelas sehingga bisa mudah terukur dan bisa diulang oleh orang lain. Prosedur berisi tahapan atau langkah operasional pelaksanaan yang disusun secara sistematis, berurutan dan terperinci sehingga dapat diulangi oleh orang yang lain untuk melakukan penelitian yang sama. Jika langkah-langkah atau prosedur penelitian cukup rumit, maka dapat dibuat dalam bentuk bagan alir sehingga memudahkan orang yang membacanya untuk bisa memahami tahapan-tahapan dari rangkaian prosedur penelitian yang akan kita jalankan selama
melakukan proses penelitian. Analisa data menjelaskan cara menganalisis atau teknik mengolah data yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Analisis statistik apa yang digunakan tergantung tujuan. Jika kita ingin mendeskripsikan, cukup statistik deskriptif. Jika kita ingin membandingkan, maka uji T. Jika kita ingin menghubungkan, bisa uji korelasi. Jika kita misalkan melihat pengaruh, tentunya bisa uji F dan sebagainya. Jadi tergantung dari tujuan kita, ingin melihat apa, ingin melakukan apa. Daftar pustaka berisikan semua pustaka yang hanya memuat sumber rujukan yang benar-benar dirujuk pada batang tubuh proposal. Sumber yang tidak pernah dirujuk jangan pernah diletakkan pada proposal yang ada. Kemudian struktur setiap sumber dirujuk disusun sesuai nama penulis, tahun, judul buku, dan artikel terbit. Ini tentunya bisa dilihat pada saat kalian membaca daftar pustaka yang ada pada jurnal maupun buku-buku referensi. Dan dalam daftar rujukan, nama penulis ditulis nama akhir yang disusul dengan tanda baca, koma, kemudian nama pertama. Ini juga bisa kalian lihat pada jurnal-jurnal maupun buku referensi yang kalian baca dan digunakan sebagai referensi. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.